warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Al-ikhwah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa bertemu di majelis yang sangat mulia, dan kita berharap majelis ini mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Al-ikhwah rahimakumullah, termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang wajib mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada seluruh makhluk. Hal ini akan mendatangkan banyak sekali kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi tidak sedikit kita mendapati orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan kebenaran kecintaan tersebut. Ya, maka di kesempatan ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. Ya, seperti apa hukum mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang didapatkan dari kecintaan itu? Kemudian apa tanda kalau kecintaan seseorang itu benar, bukan sebatas pengakuan? Kemudian kita akan melihat bagaimana para sahabat dalam masalah ini. Nah, pembahasan hal-hal tersebut berdasarkan apa yang ditulis oleh Dr. Fadli Ilahi yang berjudul Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alamatuhu. Ya, kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanda-tandanya. Oke, kita lihat yang pertama tentang wajibnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada seluruh makhluk. Ya. Al-ikhwah rahimakumullah. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan keimanan. Ya. Dan kita mendapatkan banyak sekali nas Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan tentang wajibnya mencintai Rasul melebihi kecintaan kepada diri sendiri. Kecintaannya kepada orang tua, kepada anak, keluarga,
harta. Nah, maka barang siapa yang tidak mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang seperti itu, berarti dia menghadapkan dirinya kepada hukuman, ancaman, azab dari Allah di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Mengalahkan kecintaan terhadap segala sesuatu kecuali kecintaan terhadap diriku. Berarti apa? Maknanya apa? Rasul menjadi nomor dua. Ya kan? Umar bin Khattab menyatakan apa? Nomor satu yang dia cintai adalah dirinya. Kemudian baru Rasul. Maka Rasul menjawab, la, tidak bisa. Walladhi nafsi biyadi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Hatta aku habba ilaika min nafsik. Sampai aku menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Nah, maka Umar pun mengatakan, fa innahul ana wallahi la anta habba ilayya min nafsi. Maka sesungguhnya sekarang demi Allah engkau betul-betul orang yang paling aku cintai melebihi kecintaan terhadap diriku. Rasul mengatakan al-an ya Umar, sekarang itu benar. Nah, ya. Maka keimanan seseorang tidak akan sempurna sampai dia mencintai Rasulullah melebihi kecintaan terhadap dirinya. Ya, ketika Rasul mengatakan, nah sekarang, maksudnya sekarang sempurna keimananmu, wahai Umar. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi sampai bersumpah, ya kan, bersumpah untuk menegaskan bahwa seorang hamba wajib mencintai Rasulullah melebihi kecintaan terhadap diri sendiri. Kemudian dalam hadis yang lain, Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Maka demi yang jiwaku berada di tangannya,
tidak beriman salah seorang kalian sehingga aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya dan anaknya. Ini dua orang yang memang secara tabiat sangat dicintai oleh setiap manusia. Siapapun tabiatnya adalah apa? Dia mencintai orang tua, dia mencintai anak. Maka Rasulullah menegaskan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang sehingga mencintai Rasulullah melebihi kecintaan terhadap orang tua dan anak. Ya. Alaikuah rahimakumullah. Lafat walidihi itu kan ayahnya. Maka ini mencakup juga ibunya. Gitu. Jadi al-walid itu artinya orang tua yang mencakup ayah dan ibu. Nah, kemudian Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang hamba sampai aku lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia. Fitrah ya, seorang itu senang dengan istrinya, senang dengan anaknya, senang dengan orang tuanya tadi. Maka ditegaskan bahwa tidak sempurna keimanan seorang hamba sehingga Rasulullah lebih dia cintai dari semua itu. Baik. Bahkan kita mendapatkan adanya ancaman yang keras dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, di surat At-Taubah ayat ke-24. Kul, katakan. Perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada manusia. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kamu senangi, lebih kamu cintai dibanding Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, ya tunggu. Tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jika perkara-perkara tadi lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad, ya tunggu. Apa yang akan menimpa kalian berupa azab, ya, berupa hukuman
dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Mujahid rahimahullah juga menjelaskan tentang makna sampai Allah mendatangkan urusannya. Itu apa? Azab kepada kalian di dunia dan di akhirat. Ya, maka ayat ini merupakan ancaman yang sangat keras. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya mencintai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perselisihan tentang hal ini dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih didahulukan daripada kecintaan kepada yang lainnya. Ya, dan alikhwah rahimakumullah, dari ayat dan hadis tadi kita sudah bisa memahami bahwa mencintai Rasul hukumnya wajib. Bahkan mencintai Rasul harus melebihi kecintaan kepada segala sesuatu dari kalangan makhluk. Baik. Selanjutnya kita akan melihat hasil apa yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena yang dicintai adalah orang yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya. Ya, bahkan yang lebih hebat dari itu, Allah akan mencintainya. Ya, Allah katakan di surat Ali Imran 31, "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, katakan wahai Rasul kepada manusia, jika kalian mencintai Allah, jika kalian menyatakan bahwa diri kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, mengikuti Rasul itu salah satu bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hasil yang akan didapatkan oleh seorang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Hubbuhu Sallallahu Alaihi Wasallam min asbabil khusuli ala khalawatil iman. Kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab seorang hamba mendapatkan manisnya keimanan. Apa yang dimaksud manisnya keimanan? Yaitu seseorang itu merasakan nikmat ketika mengerjakan ketaatan. Seorang itu merasakan nikmat ketika meninggalkan kemaksiatan. Itu manisnya keimanan. Jadi mohon maaf ya kalau diri kita masih merasa berat,
mengerjakan ketaatan berarti belum mencapai level merasakan manisnya keimanan. Suruh puasa masih ngeluh, aduh panas, berat nanti, ya kan? Suruh sholat masih berat. Nah, maka di sini untuk mendapatkan manisnya keimanan, seseorang bisa menempuh beberapa sebab. Di antaranya mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara. Siapa yang terdapat pada dirinya tiga perkara ini, jadi siapapun yang dirinya memiliki tiga perkara ini, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Apa tiga perkara itu? Ayakunallah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu yang pertama. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibanding selain keduanya. Ini. Mencintai Allah dan Rasul melebihi kecintaan kepada selain keduanya. Ini satu perkara yang mendatangkan halawatul iman. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Artinya kecintaan dia kepada seseorang itu ukurannya adalah Allah. Kalau Allah cinta, dia cinta. Allah benci, dia benci. Gitu loh. Wa ayyakrah ayyauda fil kufri kama yakrah ayyukdafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilempar ke neraka. Ya, ini tiga perkara yang mendatangkan manisnya keimanan. Nah, salah satunya tadi apa? Mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya. Kemudian hasil yang kedua, kecintaan kepada Rasul saya kunu mau fil akhirah. Akan menjadikan seorang hamba bersama Rasulullah di akhirat. Siapapun yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama Rasul di akhirat. Ya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Kata Rasul, ma'adat talisa. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Lihat, Rasul tidak menjawab pertanyaan, tapi dialihkan. Karena memang tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Prinsipnya kan bukan kita mengetahui kapan terjadinya, tapi apa yang sudah kita persiapkan. Ya, Rasul tanyakan, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Laki-laki mengatakan, hubballah wa rasuli. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, fa innaka ma'aman ahbabta. Sungguh,
engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya. Anas radhiyallahu taala anhu yang mendengar ucapan Rasul itu menyatakan apa? Tidaklah kami bergembira setelah mendapatkan Islam dengan kegembiraan yang lebih besar dibanding mendengar ucapan Rasul. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Berarti ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Tidak ada yang lebih menggembirakan, kata Anas, setelah mendapatkan Islam dibanding mendengar Rasulullah menyatakan tadi, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka Anas pun mengatakan, fa'ana ahabballah wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Hmm. Maka sesungguhnya, kata Anas, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhu, dan aku berharap aku akan bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Ya siapa yang bisa menyamai amalan Rasulullah? Siapa yang bisa menyamai amalan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma? Maka dengan kecintaan ini Anas berharap aku akan bersama dengan mereka. Nah, ini berarti apa? Luar biasa. Ya. Dalam riwayat yang lain apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Itu apa? Di surga. Maka lihat betapa tinggi, betapa luar biasanya balasan orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Selanjutnya, alaihwah rahimakumullah. Alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting karena ya namanya orang menyatakan cinta pasti dituntut buktinya. Ya kan? Kita kepada keluarga kita ya. Seorang suami mengatakan kepada istrinya I love you. Mesti itu mana buktinya? Hmm? Aku mintain aja nggak diberi kok. Bilang cinta. Ya kan? Nah, kita mengatakan saya cinta kepada anak-anak kita. Mereka pun juga menuntut bukti. Buktinya mana? Apalagi kepada Allah dan Rasulnya. Maka di ayat 31 ya Ali Imran tadi apa? Itu kan disebut ayatul mihnah. Ayat ujian. Untuk memastikan apakah pernyataan orang saya mencintai Allah itu benar atau tidak. Atau sebatas pengakuan saja. Maka dikatakan kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Itu standarnya. Ya. Para ulama telah menjelaskan
tentang tanda-tanda kecintaan kepada Nabi SAW. Yang penulis menyimpulkan itu ada 4. Tanda kecintaan itu ada 4. Yang pertama, al-khirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu faqduhuma asyadda min faqdi ay syai'in akhar fid dunya. Ciri yang pertama, orang itu mencintai Rasul, itu apa? Semangat untuk melihat dan menemani Rasulullah SAW. Jadi orang itu kalau betul-betul cinta, maka dia pasti ingin melihat dan bersama Rasul SAW. Maka kehilangan keduanya itu merupakan kehilangan yang paling besar dibandingkan kehilangan sesuatu dari perkara dunia ini. Memang gitu ya. Orang itu kalau cinta itu senantiasa pengen melihat yang dicintai dan ingin selalu bersama yang dicintai. Ya enggak? Orang kan misalnya seorang istri, ya, suaminya mengatakan, saya sayang kepadamu, saya cinta kepadamu, tapi terus ditinggal pergi. Enggak video call. Maka istrinya, ini bohong. Orang itu kalau cinta, pasti ingin melihat, senantiasa bersama. Yang kedua, isti'dadut tam libadri nafsi wal mal dunahu sallallahu alaihi wasallam. Dia mempersiapkan diri secara sempurna untuk mengorbankan jiwa dan harta untuk melindungi Rasul SAW. Orang yang cinta itu dia siap berkorban apapun. Ya kan? Demi yang dicintai. Maka kan orang itu mengatakan cinta kepada Rasul, ya dia harus siap untuk mengorbankan jiwa dan hartanya untuk membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, imtithalu awamirihi wastinabu nawahihi sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan perintah-perintah Rasul SAW dan menjauhi larangan-larangannya. Karena orang yang cinta itu akan menaati yang dicintai. Ya enggak? Kemudian yang keempat, nasru sunnatihi wa dhabbu an syariati. Menolong sunnahnya. Membela syariatnya. Keempat. Maka jika 4 perkara ini ada pada diri kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena kita menjadi orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang benar. Kemudian kita berdoa, meminta kepada Allah agar diberi istiqomah. Terus seperti itu sampai mati. Akan tetapi, kalau 4 perkara ini tidak ada pada diri kita, atau salah satunya hilang dari kita, ya berarti kita harus muhasabah, harus koreksi diri. Nah, sebelum kita nanti dihisab pada yaumul qiyamah. Jangan sampai, naudzubillah, kita termasuk orang-orang yang menipu Allah dan Rasul. Yang hakikatnya adalah apa? Menipu diri sendiri.
Al-ikhwah rahimakumullah. Ya, kita coba lihat tanda yang pertama, ya. Orang yang mencintai Rasul sangat ingin melihat dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika seorang itu tidak mendapatkan salah satu atau keduanya, dia merasa kehilangan yang sangat besar. Nah, orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dia rindu, pasti dia sangat menginginkan untuk senantiasa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat ingin untuk bersama Rasulullah, menemani Rasulullah. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat juga. Ya, apalagi kita yang hidup pada hari ini, yang tidak mungkin bisa melihat dan bersama Rasulullah di dunia. Karena beliau sudah meninggal dunia. Maka kita mesti harus menunggu, menanti agar bisa melihat Rasulullah, menemani Rasulullah nanti di akhirat di surga dengan penuh kerinduan dan perhatian. Orang yang betul-betul mencintai Rasulullah, seandainya dia harus memilih melihat Rasul atau kehilangan dunia seitinya, dia akan milih melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan pernah mengutamakan dunia. Nah, mereka akan bergembira melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan bahagia dengan kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersedih ketika berpisah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat ya, praktek dari para sahabat yang merupakan teladan bagi kita. Ya, kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menangis. Menangis karena gembira ketika beliau diminta menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah. Padahal ini bukan piknik loh ya, bukan tamasya. Tapi ini perjalanan yang beresiko mati. Kenapa? Ya bahasa kita, Rasulullah ini kan buronannya orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ingin menemukan Rasul, ingin membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan yang sangat-sangat berisiko. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena saking gembiranya dipilih sebagai orang yang menemani Rasul melakukan perjalanan hijrah. Diceritakan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu taala
anhu. Ya. Kata Aisyah, kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar. Siang hari. Ya. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Abu Bakar, ini Rasulullah ya datang dalam keadaan apa? Menutupi kepalanya supaya tidak dikenal oleh orang. Maka Abu Bakar mengatakan, tebusan untukmu adalah ayah dan ibuku. Demi Allah, ada apa engkau datang pada waktu yang tidak biasanya? Artinya kebiasaan orang tidak mungkin datang pada itu karena suasana yang sangat panas. Nah, maka demi Allah tidak mungkin Rasulullah datang dalam kondisi itu kecuali ada satu perkara yang sangat besar. Ya, maka Rasulullah pun minta izin masuk ke rumah dan Rasul memerintahkan agar orang-orang yang di rumah itu keluar. Tapi Abu Bakar mengatakan, enggak, ini keluarga kita sendiri. Ya, artinya apa? Mbak Aisyah, istrimu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, fa inni qad udzinali fil khurud. Sungguh aku telah diizinkan untuk keluar. Keluar dari Mekah. Hijrah. Ya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, as-sahabati. Biabi anta ya Rasulullah. Apakah aku boleh menemanimu wahai Rasulullah? Demi Allah, apakah aku boleh menemanimu untuk keluar hijrah dari Makkah? Kata Rasulullah, na'am. Iya. Ya. Maka kata Aisyah, fara'aitu Abu Bakrin yabki. Maka aku melihat Abu Bakar menangis. Ya. Dan aku menduga beliau menangis karena gembira. Padahal ingat, ini perjalanan sangat berisiko. Ya, tapi karena kecintaan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau gembira. Saking gembiranya menangis karena bisa menemani Rasul. Kan sama ya dengan orang-orang hari ini kan. Ketika mereka mengidolakan seseorang. Punya orang-orang umum itu mengidolakan apa? Artis, selebritis. Kan sampai histeris kan, nangis kan. Ketika melihat mereka, ketika ketemu mereka, dapat tanda tangan mereka, kan nangis histeris kan. Ya enggak? Nah ini ayo, ini kepada Rasulullah. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kegembiraan orang-orang Ansor radhiyallahu ta'ala anhum ketika Rasulullah datang ke Madinah. Luar biasa. Ketika penduduk Madinah mendengar bahwa Rasulullah sudah keluar dari Mekah menuju Madinah, mereka senang. Mereka sangat ingin untuk menyambutnya. Temu. Ya. Maka disebutkan penduduk Madinah itu setiap pagi apa? Keluar. Menuju ke perbatasan. Nunggu. Kelihatan nggak Rasulullah udah datang tuh belum? Belum. Ternyata ketika panas sudah terik mereka pulang lagi. Setiap hari, setiap pagi seperti itu. Nah, sampai pada satu hari ada orang yang berteriak dari benteng rumahnya. Woi, aku sudah melihat. Ada orang yang datang. Semua keluar. Menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di siang yang
terik panas mereka datang menyambut, mengelilingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba perhatikan betapa rindunya mereka untuk ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa semangatnya mereka menyambut kedatangan Rasul. Ya, sampai setiap pagi itu keluar. Padahal kan ya mesti orang itu tahu kan, misalnya mendengar berita Rasulullah keluar. Kan perjalanan Mekah ke Madinah itu kan butuh waktu. Jadi meskipun mereka itu apa ya, yakin Rasulullah belum 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 nyampe, mereka udah keluar, pengen nyambut gitu, saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana sahabat Ansor rela tidak mendapatkan rampasan perang asalkan Rasulullah bersama mereka. Nah, kan waktu itu ada ya rasa gitu kan. Ketika pembagian rampasan perang itu banyak diberikan kepada tokoh-tokoh Mekah. Sampai ada yang ya bisik-bisik itu, ah itu nepotisme itu kan. Itu kan saudaranya dan sebagainya. Ya. Berita itu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah tanya, ya, panggil mereka orang-orang Ansor, dijelaskan, ya, dalam diskusi yang cukup panjang, ya, yang di antara kalimat yang disampaikan oleh Rasul, ala tardawna ayyadhaban nas bisyah wal ba'ir wa tadhabuna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Apakah kalian tidak ridho membiarkan manusia pergi dengan membawa kambing dan onta? Sedangkan kalian pergi bersama Nabi yang mulia ke rumah-rumah kalian. Kenapa kalian tidak ridho? Kenapa kalian masih mempermasalahkan kambing dan onta pembagian ghanimah itu? Bukankah kalian akan bersama aku pulang ke Madinah? Nah, sampai Rasul mengatakan, kalau bukan karena hijrah, pasti aku akan menjadi seseorang dari kalangan Ansor. Luar biasa kan? Dan setelah mendengar ucapan Rasulullah tadi, tenang sudah sahabat Ansor ini. Ya, sahabat-sahabat Ansor, tenang sudah, kambing unta silakan ambil. Tapi aku akan pulang bersama Rasul ke Madinah. Luar biasa. Ya. Sahabiyun Jalil, Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini membantu Rasulullah, melayani Rasulullah. Beliau siapkan air untuk wudhu Rasulullah, keperluan Rasulullah disiapkan. Dan Rasul itu orang yang berakhlak mulia. Maka melihat kebaikan Rabi'ah yang telah melayani, maka beliau mengatakan sal, mintalah kepadaku sesuatu. Kata Rabi'ah, as'aluka
murafaqataka fid jannah. Aku minta kepadamu wahai Rasul agar aku bisa menemanimu di surga. Kata Rasul, apa kata tadi? Gak ada permintaan lain? Kata Rabi'ah, la, huwadzak. Udah itu saja ya Rasulullah. Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Maka Rasul, fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Bantulah diriku untuk memenuhi permintaanmu dengan engkau banyak melakukan sujud. Lihat, Robi'ah itu tidak bingung-bingung, tidak mikir. Ketika diberi kesempatan Rasul agar meminta sesuatu dari Rasul. Mintalah kepadaku sesuatu. Langsung, aku pengen menemani engkau di surga. Tidak mikir, minta kambing, minta ini, minta. Tidak. Ini adalah kecintaan yang tulus. Kecintaan yang sebenarnya. Nah, semangat untuk melihat dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, subhanallah. Beliau orang yang tadi kan betul-betul mencintai Rasul. Sampai tadi di awal kita sebutkan, ya, engkau adalah orang yang paling aku cintai, mengalahkan diriku sendiri. Beliau sampai menginginkan untuk dikubur di samping Rasulullah. Bayangin, jasadnya pun ingin dikuburkan dekat dengan Rasulullah. Ketika beliau sedang sakit, beliau memerintahkan putranya, Ibnu Umar, ya Abdullah, intalik ila Aisyah. Kul yakra alaiki Umar as-salama walatakul amiral mu'minin. Wahai Abdullah, pergilah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Katakan Umar mengucapkan salam untukmu. Jangan katakan Amirul Mukminin, Umar. Ya, ya. Fa inni lastul yaumal lil mu'minina, karena aku hari ini bukan lagi pemimpin kaum muslimin. Katakan, yasta'dinu Umar ayudfan ma'as sahibai. Umar minta izin untuk dikuburkan bersama dengan dua temannya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Abdullah bin Umar pun datang menemui Aisyah dan menyatakan seperti yang dinyatakan oleh ayahnya tadi. Aisyah menjawab, kuntu uridu li nafsi. Sungguhnya aku ingin juga tempat itu bagi diriku. Ya, tetapi pada hari ini aku betul-betul akan mengutamakan Umar. Enggak apa-apa. Ya. Akhirnya disampaikan itu kepada Umar. Dan subhanallah. Jadi beliau sangat bergembira. Nah, banyak sekali kisah-kisah ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menangis ketika apa? Tahu tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kan waktu itu Rasulullah menceritakan, Innallaha khayara abdan bana dunya bana ma indah, fahtara dhalikal abdu ma indallah. Allah itu memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Jadi waktu itu Rasul cerita gitu loh, tidak mengatakan tentang dunia, tapi Abu Bakar dengan kecerdasannya paham
bahwa hamba yang dimaksud adalah Rasulullah. Maka Abu Bakar pun menangis, ya. Dan kami, ya, Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis, kami heran dengan tangisan Abu Bakar. Bukankah Rasulullah yang cerita ada seorang hamba diberi pilihan? Nah, ya. Bahkan Abu Bakar juga senantiasa menangis ketika teringat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat juga bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bersegera untuk melihat Rasul. Begitu mendengar berita wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau di luar kota. Mendengar, Rasul mendengar langsung. Ya, ingin segera melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah tanda pertama. Seseorang itu betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin untuk tanda yang kedua dan berikutnya kita akan baca di kesempatan kesempatan yang akan datang, insya Allah Taala. Ya, mudah-mudahan besok atau hari berikutnya kita bisa selesaikan, ya, tentang ini. Ya. Dan ini akan memacu kita, mendorong kita untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, mungkin selama ini kita kan nggak ada ya keinginan gimana kalau ketemu Rasulullah. Ada mengangan-angan kan nggak gimana ngeliat Rasul. Ya, gitu. Maka dia sangat penting. Kalau para sahabat mereka sangat ingin melihat Rasul, sangat ingin bersama Rasul. Ya, adakah di hati kita kerinduan untuk berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca dari kisah-kisah tadi, ya mendorong kita. Ya, dan nanti kisah-kisah berikutnya bagaimana mereka mengorbankan harta dan jiwanya untuk melindungi Rasulullah, menyebarkan sunnahnya, membela syariatnya. Subhanallah. Kisah-kisah yang ya orang bilang heroik, ya sangat-sangat luar biasa. Nah, taib subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.